Bismillahirrahmanirrahim. Lakukanlah hubungan suami istri 3 hari sekali agar cepat hamil dan buktikan hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, saya berempati, mungkin yang nonton video ini sudah lama mendambakan hadirnya seorang momongan, dan hingga detik ini mungkin belum dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini menjadi jawaban dari masalah Anda dan segera calon bunda dan calon ayah segera mendapatkan momongan, dan bantu subscribe agar semakin bermanfaat video ini untuk semua orang. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, hubungan suami istri 3 hari sekali itu adalah resep yang sangat penting, sangat penting agar program hamil bisa segera membuahkan hasil, sahabatku. Mengapa demikian? Karena secara ilmiah, sahabat ya, secara ilmiah sel sperma laki-laki itu menjadi matang, menjadi bagus kualitasnya itu ketika berumur 3 hari dari sel sperma sebelumnya. Jadi jangan sampai terlalu sering cepat sehingga encer gitu, sahabat ya. 3 hari sekali, 1 hari itu masih sangat kurang bagus. Habis kemarin, besoknya itu masih kurang bagus, masih kurang matang. Hari besoknya sudah bagus sebenarnya, tergantung kesehatan seorang laki-laki. Akan tetapi paling matang itu adalah 3 hari, sahabatku. Jadi ketika 3 hari puncak kesehatan sel sperma, produktivitasnya sel sperma itu akan semakin kuat. Gitu, sahabatku. Jadi hubungan suami istri kalau sudah 3 hari lebih nikmat ya, lebih nikmat sekali. Karena tidak terlalu sering, bukan setiap hari gitu. 3 hari sekali itu sel sperma pun juga sangat bagus kualitasnya. Yang kedua adalah karena ketika sel sperma masuk ke dalam rahim istri, itu juga dia mampu kuat bertahan selama 3 hari, sahabatku. Jadi sel sperma itu dia berenang-renang di dalam rahim istri itu mampu bertahan selama 3 hari juga. Jadi maksud saya itu kenapa ritmenya 3 hari sekali. Ketika 3 hari sperma sangat bagus kualitasnya, terus masuk ke dalam rahimnya istri, dan itu pun selama 3 hari sperma pun masih mampu bertahan. 3 hari diisi lagi dengan sperma yang bagus, bertahan 3 hari. Kemudian diisi lagi dengan sperma yang bagus, bertahan 3 hari lagi sperma di dalam rahim. Jadi di dalam rahim istri akan selalu ada sel sperma yang siap menantikan masa ovulasi. Terutama ini dilakukan ketika sang istri setelah suci dari menstruasinya ya. Jadi 3 hari sekali rutin. Sehingga kadangkala ada orang yang susah mendapatkan momongan karena hubungannya tidak rutin ya, suka-suka, mungkin 1 minggu sekali, nanti suami kerja pulangnya 1 minggu sekali. Di saat 1 minggu itu baru 3 hari 4 hari yang kemarin istri ovulasi. Di saat hubungan sudah tidak waktunya ovulasi, sehingga ya nggak jadi gitu loh, sahabatku. Bagi wanita yang kesuburannya mungkin tidak terlalu besar. Bagi seorang wanita yang tingkat kesuburannya sangat tinggi, nggak usah pakai kriteria tadi, ingin lakukan hamil gitu. Ini bagi yang kurang subur, sahabat ya. Jadi 3 hari sekali itu tujuannya 3 hari umur sperma laki-laki bagus kualitasnya, dan 3 hari ketika masuk ke dalam rahim istri itu mampu bertahan 3 hari. Sehingga setiap saat, setiap waktu ada sel sperma yang siap untuk membuahi, ada sel sperma yang siap untuk membuahi indung telur yang ovulasi, sahabat ya. Nah, kapan waktunya? Yaitu setelah menstruasi, setelah suci dari menstruasi sampai 15 hari sampai 20 hari berikutnya. Itu sebenarnya kalau kita tahu masa ovulasi yang paling bagus dengan diteliti dengan
mungkin hasratnya seorang istri meningkat, gelora cintanya meningkat, terus ada tanda-tanda pada kelaminnya istri, itu kita juga tahu gitu loh. Kita harus kalau bisa meneliti, ada kecurigaan di fase 1 minggu pasca suci sampai 10 hari itu. Jadi sekitar istri suci sekitar 1 minggu atau sekitar 1 minggu itu ya, di atas 1 minggu sampai 10 hari berikutnya itu adalah momen waktu subur-suburnya seorang wanita, sahabat. Jadi ini momen yang sangat momen yang sangat istimewa untuk seorang suami istri bisa hubungan. Karena apa? Karena potensi hamilnya jauh lebih tinggi bagi seorang wanita yang kurang subur atau bagi seorang laki-laki yang kurang subur, sehingga program ini bisa lebih cepat berhasil. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, nah ini secara ritme hubungan harus kita melakukan ritme 3 hari sekali, sehingga 1 bulan penuh itu di dalam rahim istri itu ada sel sperma yang siap membuahi. Karena apa juga? Karena masa ovulasi wanita itu susah ditebak. Sebenarnya kalau kita ahli betul-betul mempelajari itu bisa dengan tanda-tanda secara fisik seorang wanita. Akan tetapi kadang susah juga. Kadang susah. Maka dari itu ambil saja pasca suci, kita ngejar 3 hari masa ovulasi ini loh. Masa ovulasi itu istri kan puncak-puncaknya itu 1 hari. Tapi selama 3 hari sampai 4 hari itu bisa dibuahi. Bisa dibuahi, sangat besar potensinya untuk berhasil gitu loh. Karena saking sedikitnya masa ovulasi seorang wanita dan sel sperma yang membuahi harus betul-betul spiritnya yang bagus di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Dan setelah itu, setelah berhubungan, jangan setelah selesai langsung bangun, langsung jalan kemana. Beri kesempatan waktu seorang istri untuk tidur sampai 1 jam, berbaring istirahat dulu 1 sampai 2 jam, sehingga bagus itu ya kalau nggak terlalu capek itu malam hari, sahabatku ya, malam hari kalau nggak terlalu capek fisik, terus dilanjutkan tidur semalam penuh dengan posisi miring kah, dengan posisi berbaring ke atas kah, intinya kita memberikan kesempatan waktu lebih panjang untuk sel sperma itu ngejar indung telur, sahabatnya. Terus kemudian juga bagus itu di pagi hari setelah kita sholat tahajud, setelah kita itu sebelum subuh hubungan suami istri seger-segernya bangun tidur, atau setelah subuh sekalian, setelah selesai subuh, selesai ngaji Quran, hubungan suami istri. Kemudian setelah itu sekitar 1 jam sampai 2 jam istirahat dulu, baru aktivitas. Nah, maka dari itu sahabatku semua yang dimuliakan Allah, itu termasuk salah satu cara secara ilmiah agar program hamil ini bisa potensi keberhasilannya jauh lebih tinggi. Akan tetapi sahabat semua yang dimuliakan Allah, yang harus kita lakukan selain ikhtiar lahiriah, ikhtiar ilmiah yang kita jadikan sandaran kuat adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk program hamil ini saya sangat menyarankan, menganjurkan istiqomahkan aja sholawat kepada Rasulullah. Istiqomahkan saja sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti biar jadi anak-anak yang soleh kalau betul-betul memiliki anak. Saya doakan semoga teman-teman yang memang belum kunjung hamil segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segera diberikan istilahnya pertolongan. Segera hamil lah, kapan itu ditunggu banget. Yang penting di dalam pikiran kita itu prasangka baik kepada Allah kita jaga terus, sahabat ya. Prasangka baik kepada Allah jaga terus. Jangan pernah di dalam pikiran Allah kita memblacklist. Nggak mungkin itu. Jadi kita sedang membatasi kehendak Allah. Tidak, kehendak Allah itu tidak ada batasnya. Kehendak Allah maha sempurna. Ketika Allah menghendaki kun fayakun, terjadi, nggak ada yang nggak mungkin. Ada orang yang 10 tahun baru hamil, ada yang 15 tahun baru hamil, ada yang 20 tahun baru hamil. Ada teman saya itu ya, ada wali santri yang punya anak namanya Bukhari, itu 20 tahun pernikahan baru hamil. Maka keajaiban itu ada. Kita sebagai orang yang beriman, percaya adanya Allah, keajaiban itu ada. Hal-hal amalan yang paling mendatangkan banyak keajaiban diantaranya adalah mudawamatus sholah ala Rasulillah.
melanggengkan sholawat kepada kekasih Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat itu adalah cukup untuk di dalamnya ada doa, karena apa? Di dalamnya ada khasiat, di dalamnya ada kekuatan spiritual, di dalamnya ada pertolongan Allah, di dalamnya ada percepatan, sehingga apa yang kita kehendaki semoga dipercepat hadirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, apabila video ini bermanfaat, saya mohon dengan sangat subscribe channel ini, subscribe video ini agar bermanfaat, agar nyalakan loncengnya agar nanti dapat notifikasi ketika saya membuat video baru lagi, tips-tips yang terbaru. Saya doakan semoga yang subscribe terutama, dan untuk kita semua semoga diberi kelimpahan rezekinya, diberi rezeki yang banyak, diberikan momongan yang ganteng-ganteng, yang fisiknya sempurna, yang bagus-bagus, yang kelak bisa mengangkat harkat martabat orang tuanya, bisa menjadi anak yang sukses, bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, kelak anak menjadi bisa membanggakan hati orang tua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sehat selalu untuk kita semua, semangat selalu, dan semoga kita mendapatkan hajat yang kita inginkan. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.